Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib, khususnya kepada guru kita Al-Habib Husain bin Idrus Al-Hamid, dan juga kepada abah kita Al-Habib Najib Al-Haddad, juga al-bakum minal habaib, dari para habaib yang lain, para asatid, asatidah, dan juga kepada para tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Semoga perkumpulan kita di pagi hari ini adalah perkumpulan yang akan menjadikan bukti bahwasannya kita betul-betul bertadarruk kepada Allah, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu-waktu kita sekarang ini yang insya Allah bukan merupakan cobaan, bukan merupakan azab, tetapi ini merupakan bentuk pengangkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran yang ada dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi kita telah dengarkan bagaimana sambutan yang disampaikan oleh pihak pemerintah dan juga yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain, meskipun dengan nada yang agak tinggi sekali. Ana tidak bisa untuk nututi seperti itu, jadi ana ambil tengah-tengahnya karena beliau punya magom yang lain, magom tinggi, jadi meskipun suara juga tinggi. Saya lebih bawahnya, agak ke bawah, jadi biar variasi, insya Allah. Kita kalau melihat apa yang terjadi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian Isra dan Mi'raj, kejadian itu sudah sering kita dengarkan. Para ulama kita mengatakan bahwasannya siapa orang yang dia tadi itu mengingkari tentang kejadian Isra, maka dia dinas langsung keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena Isra ini dengan dalil yang jelas yang disebutkan di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhir ayat. Jadi siapa orang yang mengingkari Isra, maka ketika itu dia langsung dihukumi sebagai orang non-Islam, keluar dari keislaman atau murtad. Sedangkan apabila ada seseorang yang mengingkari tentang Mi'raj, maka dikatakan tidak sampai derajat murtad. Dia ini dikatakan sebagai orang fasik. Kenapa? Karena dalil Mi'raj tadi itu meskipun disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm itu menjelaskan tentang Mi'raj, ada sebagian bahkan ibu kita semuanya yaitu Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan berbohong apabila ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu Mi'raj dengan roh dan jasad dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidah Aisyah menyampaikan perkataan seperti itu, salah satu
sahabat yang hadir ketika itu menyatakan, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm? Bukankah itu bercerita tentang masalah bagaimana Nabi Muhammad menyatakan, dan aku telah melihat dia, dan aku telah melihat dia. Siti Aisyah mengatakan apa? Aku adalah orang yang pertama dari kelompok umat Islam yang bertanya tentang firman Allah tadi itu. Aku bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab bahwasannya yang dimaksud aku telah melihat kepadanya, nya ini domirnya atau kata gantinya bukan kembali kepada Allah tapi kembali kepada malaikat Jibril. Nah, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan, lah, Nabi itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasad, dengan dalil yang banyak. Di antaranya bi abdihi, dengan hambanya. Ma yuqalu abdun illa ijtama'a bainal itsnain. Tidak dikatakan sebagai hamba kecuali berkumpul dari dua hal. Apa itu? Ar-ruh wal jasad. Orang itu dikatakan hamba manusia apabila ada roh dan jasad. Berarti Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'rajnya dengan roh dan jasad. Tapi Sayyidah Aisyah punya gambaran yang lain, menyatakan tidak benar kalau Nabi Muhammad dengan roh dan jasad. Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hal ini? Yang dapat kita ambil gini, kita kalau mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ahlun kelompok sunnah yang mengikuti hadis Nabi, jamaah yang mengikuti dari pendapat para sahabat. Makanya kalau ada ahlus sunnah wal jamaah kok ngeritik sahabat, jelekkan sahabat, ini bukan ahlus sunnah, tidak sesuai dengan namanya. Ciri kita ahlus sunnah wal jamaah selalu toleran, selalu menerima pendapat orang lain tanpa menyesat-nyesatkan. Ini ingat ini. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, pendapat para ulama yang lain dihormati, meskipun berbeda pendapat. Dalam masalah Isra dan Mi'raj berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan apa? Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasad. Siti Aisyah lah mengatakan apa? Oh enggak, tidak dengan roh dan jasad, bohong. Tapi kita ahlus sunnah wal jamaah tidak menyatakan Siti Aisyah keliru, enggak. Kenapa? Karena beliau adalah istrinya Nabi, orang yang dekat dengan Rasul, wajib kita hormati. Kita pun sama seperti itu. Kalau memang ada perbedaan pendapat di antara kita, misal kalau ana hubungkan tentang masalah pemilihan wali kota, siapapun yang menjadi pilihan kita, ya kita hormati. Jangan sampai terjadi pertikaian di antara kita gara-gara untuk memilih wali kota antara kampung satu dengan kampung yang lain ada batas. Kadang-kadang antara suami istri sampai terjadi perceraian gara-gara apa? Yang satu nomor satu, yang suaminya nomor satu, yang istrinya nomor dua, pisah, tidak jadi apa-apa. Lah, bukan seperti itu. Islam diajarkan oleh Allah untuk selalu kita bersatu. Nah, di sini kita harus tahu para hadirin hadirat, kenapa kok Siti Aisyah itu menyatakan Nabi itu tidak Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasad. Ini ulama kita ahlus sunnah ulama kita mengatakan apa? Ini hikmah yang besar sehingga Siti Aisyah mengatakan seperti itu. Kenapa kok dikatakan hikmah yang besar? Karena Siti Aisyah itu menjaga jangan sampai kita ini beranggapan kita ini bisa melihat Allah. Allah punya tempat, Allah duduk di arsy, Allah di langit. Nah, untuk menjaga seperti itu, makanya Siti Aisyah menafikan, mengkosongkan. Beliau mengatakan Nabi Muhammad tidak Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasad. Untuk apa? Untuk jaga akidah kita. Paham? Apa ngelur? Pusing? Pusing? Nah,
Karena apa? Kalau enggak, kita akan katakan, berapa banyak kita katakan Allah itu di langit ya. Coba sampean yang suka berselancar di YouTube, lihat mereka mengatakan Allah di langit, Allah duduk di arsy, Allah ini, Allah itu, kadang-kadang bawa dalil. Ini jelas dikatakan seseorang yang menjadikan Allah itu seperti berjasad. Berjasad bagaimana? Allah punya tangan, yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan mereka, berarti Allah punya tangan. Ini kalau orang berkeyakinan seperti itu, langsung dia menjadi murtad. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu sifatnya tidak sama dengan kita. Allah duduk di arsy, buktinya apa? Allah di langit, buktinya apa? Kalau kita doa, kita angkat tangan kita ke langit. Kenapa kok tidak ke bawah gini Habib? Ke langit. Jawabannya, bukan berarti kita berdoa itu Allah di langit, bukan. Tetapi kiblatnya orang berdoa itu langit. Sebagaimana kiblatnya kita sholat itu di Ka'bah. Bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Lah. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan waktu. Kenapa? Karena tempat dan waktu Allah lah yang menciptakan. Pusing? Kalau pusing gini jawabannya gampang. Allah di langit. Cukup pertanyaan gini, Allah dengan langit lebih dahulu mana? Allah. Berarti Allah dulu kemudian ada langit, kan gitu. Allah tinggal di langit katanya. Yang jadi pertanyaan, sebelum Allah menciptakan langit, Allah tinggal di mana? Ini satu akidah yang sesat. Nah, ini juga hikmah kenapa ulama kita Ahlus Sunnah tidak langsung mencaci maki Siti Aisyah. Kenapa? Dari omongan Siti Aisyah ini justru menjaga akidah kita. Makanya ulama kita ini mengatakan apa? Ulama kita ini ma yahturu bibadika fi syai'in minallahi fallahu khilafu dzalik. Ini akidah dasar tauhid. Apa? Ma yahturu bibadika fi balika, apa-apa yang terlintas di dalam pikiranmu tentang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu duduk di langit ya, Allah itu ngayomi ya, Allah itu berada di atas kita. Katakan fallahu khilafu dzalik, Allah itu berbeda dengan pikiran kita, aman. Kalau enggak, sholat kita, ibadah kita, semuanya dibatalkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjisimkan, menjadikan Allah itu seolah-olah apa? Ada berbentuk seperti kita. Allah punya mata, Allah punya tangan. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian, karena masih ada penceramah yang lain, ada satu kejadian. Isra Mi'raj. Ketika kita tahu bagaimana Nabi Muhammad itu sampai ke Sidratul Muntaha, puncak semuanya. Ketika itu kita sudah sering dengar cerita ini. Malaikat Jibril kan kembali mundur. Malaikat Jibril mengatakan apa? Lau khatautu khatwatan lah taraktu binurillah. Kalau aku melangkah satu langkah, aku akan terbakar dengan cahayanya Allah. Mundur malaikat Jibril. Nabi Muhammad melanjutkan sendiri. Di tengah perjalanan sendirinya Nabi Muhammad, ketika ditinggalkan malaikat Jibril, ini Nabi Muhammad melihat sekelompok. Nabi Muhammad ini bertanya, apakah ini manusia? Kalau memang mereka manusia, tidak mungkin. Kenapa? Malaikat Jibril sudah mundur. Sedangkan malaikat Jibril merupakan paling afdolnya malaikat, pemimpinnya para malaikat. Kalau memang ini dikatakan malaikat, pemimpinnya sudah mundur. Lalu siapa mereka ini? Ketika Nabi Muhammad bertanya, siapa kamu ini? Mereka mengatakan, nahnu min ummatik. Kami ini Nabi Muhammad
termasuk kelompok umatmu. Hebat. Umat Nabi Muhammad bisa berada di satu tempat yang malaikat Jibril mundur dari tempat tadi itu. Nahnu min ummatik, aku ini dari umatmu wahai Nabi Muhammad. Yang mana kami ini memiliki beberapa sifat. Maka kalau kita punya sifat seperti ini, maaf, tanpa menyepelekan malaikat Jibril, kedudukan manusia ini lebih afdol dari malaikat Jibril sekalipun. Apa itu sifat yang pertama? Rajulun wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Ini yang pertama. Seseorang yang dia tadi itu hatinya selalu rindu kepada masjid, kangen kepada masjid, ingin selalu berada di masjid, bukan untuk rokokan di masjid, bukan untuk main catur, tapi untuk apa? Untuk memakmurkan masjid, rindu ingin bertemu masjid. Bahkan kalau kita melewati jembatan Sirat, kita tahu jembatan Sirat, bagaimana sifat jembatan Sirat? Jusrun mamdudun fi matnil jahannami adzaku minas sya'ri wa ahadu minas saifi. Dikatakan apa? Jembatan Sirat itu satu jembatan yang memanjang di atas neraka jahanam. Kalau sampai ke Surabaya, bukan Suramadu. Kalau Suramadu bawahnya laut, ini bawahnya neraka jahanam yang memanjang, yang kemudian ini lebih tipis daripada rambut kita ini lebih tipis, bahkan lebih tajam daripada apa? Pedang. Siapa yang bisa melewati itu? Meskipun ahli sirkus sekalipun tidak akan mampu, Pak. Kecuali apa? Rahmatnya Allah. Belum lagi dikatakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, bagaimana sifatnya dari jembatan Sirat tadi itu. Jembatan Sirat itu perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun. Itu jembatan Sirat. Belum lagi apa? Di situ disiapkan kalalib. Kalalib itu semacam pancing yang besar, disiapkan oleh Allah untuk semakin menakut-nakuti. Kalau tidak punya iman tidak bisa. Macam-macam mereka tadi itu melewati. Ringkas cerita, ketika mereka tadi itu menunggu di tempat tadi itu akan melewati jembatan Sirat yang penuh ketakutan tadi itu, tiba-tiba ada satu bangunan yang datang di hadapan dia. Ternyata itu bangunan masjid. Apa dikatakan? Masjid itu dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu memanggil, "Hei fulan bin fulan, masuklah kau ke sini. Fulan bin fulan, dipanggil satu-satu." Ternyata yang dipanggil itu mereka yang selalu istiqomah berada di masjid, sehingga masjid tadi itu kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat penolong. Itu masjid akan menghantarkan manusia-manusia yang istiqomah dalam masjid tadi itu untuk melewati jembatan Sirat langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid ini sesuatu yang mulia, diharamkan. Ulang lagi, diharamkan di dalam masjid kita ini berbicara apapun. Apalagi apa? Kampanye. Awas, dapat uang berapapun tolak, tidak boleh. Bahkan dikatakan apa? Siapa orang yang mengumumkan di dalam masjid tentang masalah kehilangan, sampaikan kepada dia. Kan sering itu diumumkan, ini ditemukan sebuah HP, ditemukan sebuah kunci, mohon diambil kepada takmir. Katanya Imam Ghazali, beliau mengatakan apa? Ini di permulaan Bidayatul Hidayah. Apa katanya beliau? Sampaikan kepada dia, doakan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Di masjid ngomong masalah dunia, bagaimana perkembangan politik sekarang, bagaimana kerjaanmu, bagaimana ini sekarang sudah dekat Ramadan, ada virus corona, orang takut mau belanja, ini itu, bagaimana prospek kerja ini itu. Sampaikan kepada dia, sampaikan. Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan di dalam perdaganganmu. Kenapa?
Karena masjid murni harus hanya untuk Allah dan Rasul. Orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, jangan khawatir, masjid tadi itu yang akan menjadi syafi', yang akan menjadi penolong bagi dia nanti untuk melewati jembatan sirat. Tanya diri kita, masjid di samping kita yang sudah ada speakernya kadang-kadang sampai 8 atau 12, tapi subuh kita orang bareng dengan duha. Usolli fardhu subhi wa sunnati duha, Allahu Akbar, 6:30 dibarengkan antara subuh dan duha. Sampai kadang-kadang ayamnya saja lebih bangun pagi daripada orangnya sendiri. Maka yang pantas untuk diletakkan di kandang bukan ayamnya, tapi orang pemilik ayam tadi itu letakkan di kandang, ayamnya letakkan di rumah. Kenapa? Subuh ayamnya lebih bangun terlebih dahulu. Fala haula wala quwata illa billah. Masih tinggal 2 Habib. Lanjut apa terus? Lanjut apa? Berhenti atau untuk tahun depan aja Habib ya. Biasanya gitu. Gini Pak, kena sampaikan. Kebanyakan guru-guru kita itu kalau menyampaikan sesuatu, kitab atau lain sebagainya, tidak diselesaikan dulu. Kenapa? Takut kalau sudah selesai, nanti umurnya selesai. Akhirnya tahun depan tidak ketemu lagi. Makanya kita simpen dulu. Untuk satu ini dulu. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu rindu untuk bertemu dengan masjid, rindu untuk bertemu berada di masjid, memakmurkan masjid tersebut. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan juga kepada antum hadirin hadirat semuanya, dan juga minta maaf kepada para habaib. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.